Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Muhammad dengan NIM 151423099. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo dengan prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Materi yang pertama itu pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Menurut Dirjen PUOT dan Dirjen Dikdasmen tahun 1996, dalam Ade Rukmana dan Asep Sunaria tahun 2011, manajemen kelas adalah segala usaha yang dikerahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Sedangkan menurut Raka Joni tahun 1985, pengelolaan kelas adalah segala kegiatan guru di kelas yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Sehingga dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah kegiatan pengelolaan kelas untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Karyawati dan Priyansa menyatakan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan dalam manajemen kelas dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dalam manajemen kelas merupakan salah satu pendekatan untuk mengontrol perilaku peserta didik dalam kelas. Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan, larangan saat belajar, dan paksaan kepada peserta didik yang membantah yang sengaja ditunjukkan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Yang ketujuh, pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang berada di dalam kelas. Yang kedelapan, pendekatan elektis atau pluralisti. Pendekatan elektis atau pluralisti dalam manajemen kelas menekankan pada potensi, kreativitas, dan inisiatif dari wali atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Pendekatan elektis disebut juga dengan pendekatan pluralistik, yaitu manajemen kelas dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Yang kesembilan yaitu pendekatan teknologi dan informasi.
Pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. Selanjutnya ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya, ada hubungan baik yang positif antara guru dengan peserta didik serta hubungan antar peserta didik. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi.